Kisah berawal dari perkenalannya pada bulan September 2020. Bermula dari korban pertama bernama Marcella Bahas, berusia 18 tahun, merupakan warga RT 09 RW 5 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Tiba-tiba saja ponselnya berdering, yang ternyata pada saat diangkat, telepon itu dari seorang pria bernama Justinus Taem alias Tinus. Pria berusia 41 tahun merupakan seorang supir truk antar provinsi yang telah memiliki 5 orang istri dan 7 orang anak. Di mana Tinus mendapatkan nomor telepon Marcella tidak sengaja karena dia mengacak nomor telepon. Entah bagaimana nomor itu terhubung dengan ponselnya Marcella. Berawal dari percakapan itu, diketahui mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali selama tahun 2020. Tercatat 2 kali bertemu pada bulan Oktober, 2 kali bertemu pada bulan November, dan 1 kali bertemu pada bulan Desember di tahun 2020. Selama mereka bertemu, lokasinya pun selalu sama, berada di depan gereja GMIT El Soda Tanoko. Sementara pada tahun 2021, 1 kali terjadi pertemuan pada bulan Januari 2021. Ternyata nomor ponsel milik pelaku Tinus sempat terblokir dan mereka pun berkomunikasi via Messenger pada tanggal 2 Februari 2021. Lalu mereka pun kembali bertukaran nomor ponsel dan berkomunikasi. Pada awalnya, pertemuan itu pun tidak terjadi apa-apa dan hanya berbicara normal-normal saja. Dikarenakan dirasa sudah cukup dekat, mulai muncullah percakapan yang mengarah mengajaknya untuk berkencan pada tanggal 14 Februari 2021, di mana pelaku Tinus selalu menggodanya akan memberikan ponsel kepada Marcella dengan syarat mengizinkan untuk mencium dan memegang area terlarang. Dan mereka pun sepakat bertemu pada tanggal 15 Februari 2021. Saat pertemuan itu, di balik tingginya semak-semak, Marcella pun memenuhi permintaan dari Tinus. Tetapi semakin kesini, Tinus semakin ketagihan dan meminta lebih. Marcella pun menolaknya. Pada saat itu, Tinus hampir membunuhnya dikarenakan dia sudah mengeluarkan sajam dari balik bajunya. Tetapi Tinus mengurungkan niatnya dan Marcella pun masih selamat. Meski sudah hampir kehilangan nyawanya, Marcella masih berkomunikasi dengan Tinus. Dan Tinus pun terus merayunya dan meyakinkan kepada Marcella jika hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Bahkan Tinus kembali mengiming-iming akan memberikan uang 1 juta dan juga ponsel dengan syarat memegang area terlarang dan organ intim dari Marcella. Memang Tinus ini buaya darat dan lihai merayu. Marcella pun akhirnya menyetujui untuk bertemu di sebuah kebun yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Pada tanggal 24 Februari 2021, jam 12.30 siang hari, Marcella masih terlihat memindahkan sapi milik orang tuanya, yang ternyata pada jam 13.00 Marcella menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tinus. Saat pertemuan itu, Tinus mulai melakukan aksinya, yang ternyata hasratnya pun meninggi. Dia memaksa Marcella untuk berkencan. Karena masih suci, Marcella pun meringis kesakitan. Pelaku Tinus akhirnya menunda aksinya karena terdengar samar-samar ada suara pria. Khawatir ketahuan warga, Tinus pun akhirnya menggenggam leher Marcella, lalu mengambil sajam dan melayangkannya yang mengenai perut bagian kiri. Ternyata perbuatan itu pun membuat Marcella terus berontak. Dia mencabut sajam yang menempel di perut korban, lalu melayangkannya lagi yang mengenai leher dari korban, yang akhirnya membuat korban pun tidak bergerak lagi, lalu meninggal dunia di sana. Mendapati korban sudah tidak bernyawa, Tinus pun bergegas meninggalkannya. Pada saat itu, waktu sudah memasuki jam 16.00 sore hari. Orang tua korban mulai cemas lantaran anaknya tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga bersama dengan warga berusaha untuk mencarinya. Tetapi usaha mereka pun tidak berbuah hasil. Pencarian itu terpaksa harus dihentikan lantaran turun hujan yang sangat deras. Dan usaha pencarian itu kembali dilakukan pada keesokan harinya.
Akhirnya pada jam 09.30 pagi harinya, warga berhasil menemukan Marcella di balik semak-semak dan sudah tidak bernyawa. Meski sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi pada saat itu penyelidikan polisi pun menemukan jalan buntu dikarenakan kurangnya petunjuk. Waktu pun terus berlalu hingga memasuki 3 bulan dari kasus kejahatan yang menimpa Marcella Bahas. Tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, berlokasi di tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektindo, sedang mengadakan pengukuran tanah. Petugas BPN bernama Arik Purwanto dan Dani Amtiran, mereka mencium aroma tidak sedap di sekitaran lokasi, yang membuat mereka mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya kedua petugas itu pun menemukan adanya sosok wanita yang sudah tidak bernyawa. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang untuk melakukan investigasi dan evakuasi, dan tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, di mana ditemukan ada dugaan korban telah mengalami pelecehan dan ditemukan adanya 2 lubang bekas sajam pada tubuh korban. Lantaran sudah dalam kondisi yang sangat tidak wajar dan sangat sulit dikenali, proses identifikasi korban pihak forensik pun sangat kesulitan. Tetapi temuan ini pun menjadi gempar dan beredar di dalam sosial media. Tanpa sengaja ada pihak keluarga yang merasa curiga lantaran anak perempuannya sudah hilang selama 3 hari. Mereka pun akhirnya datang ke kantor polisi untuk mengenalinya. Pihak keluarga pun dibawa ke rumah sakit. Pada saat itulah diketahui jika korban bernama Yuliani Apriani Welkis, berusia 19 tahun, warga Dusun Tua Sene, Desa Nolmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Dengan terungkapnya identitas dari korban, pihak kepolisian pun mulai menggali informasi dari keterangan keluarga, di mana kesaksian keluarga sebelumnya, korban pernah bercerita jika dirinya mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang terbilang lumayan. Tawaran itu pun datang dari Facebook dari seorang pria bermarga Tio. Dengan adanya informasi itu pun, polisi mulai menelusuri akun sosial media pria yang dimaksud. Pihak kepolisian pun mencoba menelusuri grup Facebook bernama Lowongan Kerja Kupang. Di sanalah polisi menemukan adanya postingan bertuliskan di Kupang tapi butuh ijazah, karena yang dibutuhkan sales bergaji Rp1.250.000. Postingan itu di-share oleh akun Ari Tio. Postingan tersebut menuai 35 komentar dan salah satunya dari akun Yani Aryani, yang dimana akun tersebut sempat memberikan nomor telepon. Dari nomor telepon itulah polisi mulai melacak riwayat percakapan, di mana hasil percakapan itu menemukan awal mereka berkomunikasi pada tanggal 12 Mei 2021 hingga akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Dengan adanya riwayat percakapan itu pun akhirnya polisi menangkap seorang pria yang tidak lain adalah Justinus Taem alias Tinus pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, tepatnya 4 hari setelah penemuan tubuh korban. Pada saat penangkapan itu pun, pelaku Tinus mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan lalu membunuh korban. Pada tanggal 14 Mei 2021, mereka janjian di depan SPBU Valentin yang berada di Jalan Vanseda. Lalu korban naik motor pergi bersama dengan pelaku. Saat berada di sekitaran Sungai Evok, pelaku menghentikan motornya dengan alasan akan mengambil berkas di rumah temannya. Di saat mereka sedang berjalan di jalan setapak yang masih di sekitaran aliran Sungai Evok, tangan pelaku menggandeng tangan korban, lalu mengajaknya untuk berkencan. Korban pun berontak dan pelaku pun mengeluarkan sajam dari balik bajunya. Di bawah ancaman sajam tersebut, korban pun tidak berdaya. Saat akan memasukkan, korban berusaha menutupi organ intimnya menggunakan tangan kirinya. Adanya perlawanan itu pun, pelaku mencoba menyingkirkan tangan korban. Di tengah pelaku sedang menyalurkan hasratnya,
tangan korban mencoba menggapai sajam di sampingnya. Tetapi sayangnya keduluan oleh tangan pelaku. Saat itu pun pelaku langsung melayangkan sajam sebanyak 2 kali ke leher korban. Dan korban pun akhirnya meninggal dunia tidak bergerak lagi. Hati dan pikiran yang sudah dipenuhi dengan setan melihat darah mengalir, pelaku tidak peduli dan terus melanjutkan aksinya hingga selesai. Setelah itu, dia pun mengambil uang di saku korban sebesar Rp100.000 serta ponsel milik korban, lalu meninggalkannya di sana. Sekitar jam 16.30, ponsel korban berdering, di mana ayah korban menelpon dan pelaku sempat mengangkat telepon tersebut. Dia mengaku sudah berada di kapal feri menuju Flores. Kasus ini pun mulai didalami oleh pihak kepolisian, di mana terungkaplah fakta jika Tinus merupakan pelaku pembunuhan dari Marcella Bahas. Tidak hanya itu saja, pelaku sudah 5 bulan melakukan aksinya. Total sudah ada 5 wanita dia melakukan pelecehan. Tetapi 3 wanita lainnya selamat lantaran tidak melawan saat akan diajak berkencan. Kasus ini pun dilimpahkan ke pengadilan. Proses pengadilan dijalankan di Pengadilan Negeri Oela Masih, di mana pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana, pasal perlindungan anak, serta pasal pelecehan. Pada saat di pengadilan, dia pun menyesali perbuatannya. Bahkan beberapa kali sebelum vonis dijatuhkan, Tinus tampak menangis dan kejiwaannya pun tidak stabil. Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2022, pelaku Tinus divonis seumur hidup oleh hakim. Guys, bersyukur banget kasus ini bisa terungkap dan pelaku pun bisa tertangkap. Bayangkan dalam 5 bulan sudah ada 5 korban, 2 diantaranya dibunuh. Hal ini pun mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan akun sosial media. Banyak para predator kejahatan melakukan aksinya melalui sosial media. Jangan mudah percaya dan waspada, terlebih kalian wanita, karena rentang banget mendapatkan kejahatan dari pria yang tidak bertanggung jawab. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?